Perkenalkan, nama saya Rosmelani Angelin Lucy. Perkenalkan, nama saya Eventina Jahaman. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Kazmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Jadi kesimpulannya, bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat laporan keuangan. Berikut sifat-sifat laporan keuangan. Menurut Kazmir, laporan keuangan memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat historis, yang artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Dan yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dan bentuk laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan. Menurut Kazmir 2016 pada halaman yang ke-28, dalam praktiknya umum ada 5 macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca atau yang kita kenal dengan balance sheet merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksud adalah posisi jumlah aktiva ataupun pasifa suatu perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki suatu perusahaan pada saat ini. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penggunaan kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang dalam suatu laporan keuangan ada komponen yang dinilai dalam laporan keuangan perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga lebih jelas. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, terdapat beberapa pengguna laporan keuangan, yaitu yang pertama investor, kedua karyawan, ketiga pemberi pinjaman, yang keempat pemasok dan kreditor usaha, kelima pelanggan, keenam pemerintah, dan ketujuh masyarakat. Sedangkan menurut Harahap, pengguna laporan keuangan terdiri atas pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur atau banker, pemerintah dan regulator, serta analis akademis dan pusat data bisnis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan membahas mengenai contoh soal dari perhitungan dari dua laporan keuangan. Di sini kami mengambil contoh perusahaan jasa laundry Necis, di mana perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 2010 menyajikan data sebagai berikut, yang terdiri dari kas sebesar Rp1.218.000, perlengkapan sebesar Rp475.000, peralatan sebesar Rp27.600.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.410.000, utang usaha sebesar Rp1.356.000, modal Armando sebesar Rp17.112.000,
Prive Armando sebesar Rp1.250.000, pendapatan jasa sebesar Rp24.915.000, beban gaji Rp7.920.000, beban sewa Rp1.820.000, beban iklan sebesar Rp1.115.000, beban lain-lain sebesar Rp749.000, beban perlengkapan Rp1.570.000, beban asuransi sebesar Rp315.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.810.000, sedangkan utang gaji sebesar Rp85.000. Dari data di atas, buatlah 1 laporan laba rugi, 2 laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca per 31 Desember 2010. Yang pertama, kita akan menghitung laporan laba rugi dari perusahaan jasa Laundry Necis. Untuk menghitung laporan laba rugi perusahaan Laundry Necis, kita harus mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan Laundry Necis, kemudian dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Yang pertama, pendapatan dari Laundry Necis yaitu didapat dari pendapatan jasa sebesar Rp24.915.000 dikurangi dengan biaya-biaya yang terdiri dari biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan, biaya lain-lain, biaya perlengkapan, biaya asuransi, biaya penyusutan peralatan, sehingga total biaya operasinya yaitu sebesar Rp15.344.000. Sehingga untuk menghitung laba bersih yaitu pendapatan sebesar Rp24.915 dikurangi dengan total biaya operasi sebesar Rp15.344.000 sehingga menghasilkan Rp9.571.000. Dari kondisi ini kita dapat melihat bahwa pendapatan dari Laundry Necis lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, sehingga dari perhitungan ini perusahaan jasa Laundry Necis mengalami keuntungan sebesar Rp9.571.000. Yang kedua, kita akan menghitung laporan perubahan modal dari Laundry Necis. Kita ketahui bahwa modal awal dari Laundry Necis ini sebesar Rp17.112.000. Kemudian nanti dikurangi dengan penambahan modal yang didapat dari laba bersih dikurangi dengan prive, di mana laba bersihnya sebesar Rp9.571 dan prive sebesar Rp1.250, sehingga penambahan modalnya yaitu Rp8.321.000, sehingga modal akhir yang didapat oleh Laundry Necis yaitu sebesar Rp25.433.000. Ketiga, kita akan menghitung neraca dari Laundry Necis. Yang pertama, kita menghitung aktiva, di mana aktiva lancarnya yang terdiri dari kas sebesar Rp1.218 ditambah dengan perlengkapan sebesar Rp475.000 sehingga total aktiva lancar sebesar Rp1.693.000. Untuk aktiva tetapnya yang terdiri dari peralatan sebesar Rp27.600 dan akumulasi penyusutan peralatan Rp2.410.000 sehingga total aktiva tetapnya sebesar Rp25.190.000, sehingga total aktiva yaitu sebesar Rp26.883.000 didapat dari total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Kemudian kita akan menghitung pasiva. Untuk kewajiban lancar yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp1.365.000 dan juga utang gaji sebesar Rp85.000 sehingga total kewajiban lancar sebesar Rp1.450.000. Ditambah dengan modal dari Laundry Necis yaitu sebesar Rp25.433 sehingga total kewajiban ditambah modal sebesar Rp26.883.000. Dari kondisi ini bahwa aktiva balance dengan pasiva.